Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita segala nikmat-nikmatnya, baik nikmat lahir maupun nikmat batin, terutama nikmat keluar masuk napas ini. Salam serta salawat kita curahkan selalu ke baginda Rasulullah SAW beserta keluarga dan para sahabat-sahabatnya. Alhamdulillah, sahabat Kang Darman Desa, dalam video kali ini kita akan sama-sama mempelajari misteri ketuhanan dalam ilmu Ma'rifatullah. Ma'rifatullah atau mengenal Allah. Kadangkala semua kajian ataupun teori tidak bisa ditelan dengan mentah-mentah, karena semua ilmu Ma'rifatullah itu harus benar-benar kita sikapi dengan hati yang bersih dan disadari dengan kesadaran yang murni, yaitu keyakinan serta keimanan kita bahwa Allah itu nyata adanya dengan segala bukti-bukti penciptaannya yang telah kita lihat secara kasat mata, yaitu ada keindahan alam. Namun di sini kita harus belajar Ma'rifatullah itu dengan benar-benar masuk ke dalam diri, yaitu mengeksplorasi dalam diri kita, yaitu dengan kejiwaan dan kesadaran yang hakiki. Karena ilmu marifat itu bukan hanya untuk dinalar, tapi untuk kita selami ke dalam diri kita masing-masing. Karena eksplorasi diri secara spiritual penting dan wajib kita lakukan. Bagaimana caranya? Ya, kita harus mencari guru pembimbing. Jangan asal belajar dan jangan asal mencari guru pembimbing juga, tapi carilah guru pembimbing yang arif dan bijak. Karena para waliullah dulu mengajarkan ilmu rahasia ini begitu bersembunyi sampai tidak mau ketahuan oleh masyarakat umum karena saking rahasianya. Itulah misteri ketuhanan dalam ilmu Ma'rifatullah. Karena jika salah menyampaikan, fatal akibatnya. Karena yang diajarkan itu sudah di luar nalar semua. Karena Ma'rifat mengenal Allah bukan sekadar diucap, tapi harus disertai dengan laku, lapah diri kita masing-masing. Baik sikap, sifat maupun ucapan harus selaras dengan Bismillahirrahmanirrahim. Hidup kita harus penuh belas dan asih kepada sesama. Maka dengan spiritualitas kita harus tahu dan cara untuk sampai ke alam ilahi, yaitu dengan metode zikir nafas. Zikir yang mengikuti keluar masuk nafas yang diiringi dengan kalimat Allah. Napas masukku, napas keluar Allah. Di situ kita harus benar-benar sadar, menyadari bahwa yang menggerakkan napas itu Allah. Disinilah kita harus pasrah dan berserah ketika melakukan zikir napas untuk mencapai kesadaran yang hakiki, yaitu sadar Allah. Maka orang-orang yang marifat selalu sadar dalam hidupnya bahwa hidup ini milik Allah dan hidup ini sudah diatur oleh Allah. Maka kehidupan sehari-harinya berakhlakul karimah, yaitu dengan menyerahkan segala urusan yang ada itu adalah urusan Allah. Maka setiap orang-orang yang mudah marifat itu tidak mengikut campur urusan orang lain, tetapi selalu menyaksikan, dan apa yang terjadi di luar diri itu adalah suatu pelajaran baginya. Sahabat Kang Darman Desa, marilah kita sama-sama untuk belajar Ma'rifatullah agar mengenal Allah secara kenyataan dengan spiritual zikir nafas Allah, dan harus berani mengeksplorasi ke dalam diri kita masing-masing dan mengintrospeksi
setiap laku dan nampak kita sehari-hari apa udah sesuai dengan sunnatullah dan sunnatul Rasulullah. Karena pedoman orang-orang yang marifat itu adalah Al-Quran. Bila mana dalam jalan kehidupannya tidak berpijak atau keluar dari aturan Al-Quran, maka itu disebut dengan syirik ataupun tersesat. Nah, ini yang harus kita sadari, bahwa orang marifat itu tidak pernah mengeluh, tidak pernah mengomentari urusan orang lain, tapi disadari bahwa itu semua adalah amalullah atau perbuatan Allah. Sahabat Kang Darman Denesa dimanapun berada, banyak konten-konten yang menyajikan ilmu-ilmu marifat ataupun tasawuf serta metode-metode untuk mengenal Allah. Namun itu semua adalah petunjuk atau arahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala jika kita memandangnya dengan mata batin atau dengan ainul basirah. Nah, jangan melihat dengan pandangan mata lahir sehingga kita akan tertipu dengan nafsu kita sendiri. Maka orang marifat itu selalu memandang dengan ainul basirah, dengan mata batinnya, karena yang dilihat itu semuanya adalah amal Allah, perbuatan Allah. Ketika kita mengklik salah satu konten yang bernuansakan ilmu marifatullah, kita harus menyadari dan memahami bahwa ini semua adalah petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan jangan ditelan mentah dengan pikiran, tapi harus kita sadari, kita resapi, kita renungan isi daripada konten itu. Maka Allah akan mengajari kita melalui konten itu juga. Hakikatnya Allah, syariatnya orang yang membuat konten itu. Nah, apalah yang harus kita lakukan ketika melihat konten itu? Berarti kita harus berani mengeksplorasi diri, masuk ke dalam diri kita masing-masing dan mengintrospeksi diri kesalahan-kesalahan yang telah kita perbuat. Maka kita harus banyak beristighfar dan mohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar perjalanan dalam belajar ilmu marifat itu lillah, karena Allah, bukan karena sesuatu yang diinginkan oleh nafsu diri, karena akan menyesatkan perjalanan dalam belajar ilmu marifat. Cukup sekian sahabat Kang Darman Denesa dimanapun berada. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.